Halo semuanya, tahukah kalian di era digital sekarang semua aktivitas bisnis itu memerlukan komputer loh. Tapi pernah nggak kalian bayangkan bahwasannya bagaimana jadinya jika aktivitas bisnis tanpa komputer? Jadi, komputer dalam bisnis adalah alat bantu yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang ada di perusahaan, seperti mengolah data, menyimpan informasi, hingga mendukung komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya komputer yang dulu pekerjaan manual, sekarang bisa digunakan secara cepat, rapih, dan minim kesalahan. Nah, ada menurut Raymond McLeod, JR, dalam sistem bisnis, komputer ini berperan dalam mengubah informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam menjalankan aktivitas usahanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komputer itu tidak hanya sekedar alat bantu, tetapi juga menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan informasi bisnis. Melalui pemanfaatan komputer, berbagai aktivitas bisnis seperti pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, hingga pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan lebih efektif, rapi, dan terorganisir. Kenapa sih penting komputer ini dalam bisnis itu? Jadi, perkembangan teknologi komputer ini memberikan dampak besar dalam dunia bisnis, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, dalam dunia bisnis, komputer ini memiliki peran penting nih, seperti mengurangi kesalahan, mempercepat komunikasi, mendukung pengambilan keputusan, menyimpan data dengan aman, dan memperluas jangkauan bisnis. Sebaliknya, bagaimana sih dunia bisnis tanpa adanya komputer? Tanpa komputer, proses bisnis akan berjalan lebih lambat, kurang efisien, dan sulit bersaing di era global. Oke, sekarang kita akan membahas peran-peran komputer dalam bisnis. Yang pertama, peran komputer dalam bisnis itu sebagai pengolah data. Nah, komputer digunakan untuk mengolah data. Datanya itu menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Contohnya itu seperti menghitung laporan keuangan, seperti laba rugi dan neraca, lalu mengolah data penjualan dan pembelian, dan analisis data pelanggan. Dengan komputer ini, proses jadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan dibanding manual. Dan yang kedua, peran komputer itu sebagai penyimpan data. Komputer berfungsi menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan aman. Contohnya seperti data-data karyawan, data-data pelanggan, lalu ada arsip transaksi. Data bisa disimpan dalam bentuk file digital sehingga file tersebut itu mudah dicari, tidak mudah rusak atau hilang, dan bisa direkap sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, yang ketiga, perannya itu sebagai komunikasi. Komputer mempermudah komunikasi dalam bisnis, baik internal maupun eksternal. Contohnya bisa melalui email, bisa melalui video conference atau seperti Zoom, Google Meet, lalu bisa juga digunakan sebagai chat seperti WhatsApp atau Slack. Lalu komunikasinya itu bisa jadi lebih cepat, tidak terbatas jarak, dan lebih efisien biaya. Yang keempat ada otomatisasi kerja. Nah, komputer di sini bisa membantu mengotomatisasi pekerjaan rutin. Contohnya seperti sistem kasir, lalu ada penggajian secara otomatis, dan ada manajemen stok barang. Dampaknya itu bisa menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi human error. Selanjutnya, kita akan bahas manfaat penggunaan komputer dan Office. Yang pertama, itu bisa meningkatkan efisien kerja. Pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan secara manual, seperti mengetik, menghitung, dan mengolah data. Lalu, meningkatkan akurasi, mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan data. Yang ketiga, penyimpanan data lebih baik. Data dapat disimpan dalam jumlah yang besar, lebih aman, dan mudah diakses kembali. Yang keempat, bisa mempermudah akses informasi. Informasi bisa dicari dengan cepat dan kapan saja informasi tersebut diperlukan. Lalu yang kelima ada mendukung komunikasi. Di sini penggunaan komputer ini bisa memudahkan komunikasi melalui email, chat, atau meeting online. Nah, selanjutnya ada manfaat Microsoft Office.
Yang pertama ada Microsoft Word. Di sini Microsoft Word digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen seperti surat, laporan, dan proposal. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel. Digunakan untuk mengolah data angka, membuat tabel, serta laporan keuangan. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Di sini Microsoft PowerPoint atau PPT digunakan untuk presentasi agar penyampaian materinya lebih jelas dan menarik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengenalan Microsoft Office dalam dunia bisnis. Jadi, Microsoft Office itu adalah salah satu software yang paling sering digunakan di dunia kerja. Hampir semua aktivitas bisnis, mulai dari membuat dokumen, mengolah data, sampai presentasi itu menggunakan aplikasi dari Microsoft Office. Nah, ada 3 aplikasi utama yang paling sering digunakan, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Walaupun fungsinya berbeda-beda, ketiganya saling melengkapi dan sangat penting dalam pekerjaan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word itu digunakan untuk membuat dokumen teks, tapi bukan sekedar mengetik ya. Word itu dipakai untuk membuat dokumen yang profesional. Contohnya dalam bisnis, Word biasanya digunakan untuk membuat surat resmi seperti surat penawaran atau kerjasama. Selain itu juga dipakai untuk laporan kerja, proposal bisnis, bahkan kontrak. Nah, di dalam Word ada banyak fitur penting seperti pengaturan teks dan paragraf supaya dokumen terlihat lebih rapi. Lalu ada template biar kita nggak perlu mulai dari nol, dan juga mail merge yang bisa bikin surat massal secara otomatis. Ada juga fitur track change yang berguna kalau kita kerja tim, karena kita bisa lihat revisi dari orang lain. Intinya Word itu bukan cuma ngetik aja, tapi juga untuk memastikan dokumen kita terlihat profesional dan terpercaya. Selanjutnya Microsoft Excel. Kalau Word fokus ke teks, Excel ini berfokus ke data dan angka. Excel sangat penting dalam bisnis karena keputusan diambil berdasarkan data. Misalnya untuk laporan keuangan, data penjualan, gaji karyawan, sampai stok barang. Yang bikin Excel powerful adalah fitur rumusnya. Kita bisa pakai sum untuk menjumlahkan, average untuk rata-rata, if untuk logika sederhana, dan VLOOKUP atau XLOOKUP untuk mencari data secara otomatis. Selain itu ada juga fitur seperti sorting dan filtering untuk mengatur data, pivot table untuk analisis data besar, serta grafik untuk visualisasi. Jadi Excel ini membantu kita mengolah data dengan cepat, akurat, dan mudah dipahami. Terakhir, Microsoft PowerPoint. PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Dalam bisnis, PowerPoint sering dipakai untuk presentasi klien, laporan ke atasan, pitching ke investor, atau bahkan training karyawan. PowerPoint punya fitur seperti desain dan tema supaya slide terlihat lebih menarik. Lalu kita juga bisa menambahkan gambar, video, dan animasi biar lebih interaktif. Ada juga Slide Master untuk menjaga desain tetap konsisten dan presenter view yang membantu saat kita presentasi. Tapi yang penting PowerPoint itu hanya alat bantu. Jadi slide sebaiknya tidak terlalu penuh teks. Cukup poin-poin penting saja ya supaya audiens lebih mudah dipahami. Kesimpulannya, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint itu punya peran masing-masing. Tapi semuanya itu sangat penting dalam dunia bisnis. Word untuk dokumen, Excel untuk data, dan PowerPoint untuk presentasi. Kalau kita bisa menguasai ketiganya, itu akan sangat membantu dalam pekerjaan nanti. Selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, yang pertama ada Microsoft Word. Seiring dengan perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini yang semakin pesat, pada era digital ini manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik.
Nah, dokumen dan surat menyurat digital juga telah menjadi salah satu bagian penting dalam administrasi dan operasional bisnis. Agar lebih efektif, biasanya perusahaan menerapkan sistem digital untuk administrasi operasionalnya. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini sangat membantu dalam hal menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan juga dapat membantu mempresentasikan data dalam bentuk chart maupun berbagai macam tabel. Nah, Microsoft Excel ini juga mudah diintegrasikan dengan program Microsoft Office lainnya. Bahkan program yang memiliki fungsi berbeda. Microsoft Excel juga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan internet. Melihat fungsi Microsoft Excel yang dapat membantu dalam hal menghitung sampai pada kemampuannya dalam mempresentasikan data dalam bentuk informasi, maka hal ini dapat membantu juga dalam sistem akuntansi. Bahkan melalui Microsoft Excel, laporan keuangan dapat disusun secara sederhana dengan siklus yang lebih pendek, yaitu dari penyusunan jurnal menjadi laporan keuangan sederhana. Selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Nah, PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang digunakan untuk berbagai keperluan presentasi, antara lain kursus, seminar, dan lain-lain. Media yang memudahkan penyampaian informasi dengan tampilan yang kreatif dan inovatif adalah PowerPoint. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas dan prestasi akademik. Media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint telah banyak digunakan oleh para pendidik di sekolah menengah pertama, karena Microsoft PowerPoint dapat menampilkan informasi berupa teks, gambar, animasi, dan juga suara, sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih menarik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menunjang kegiatan proses pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan Microsoft Office PowerPoint, guru tidak lagi mengajar secara konvensional, sehingga siswa pun bisa lebih nyaman dalam belajar. Proses pembelajaran diharapkan berlangsung secara menarik, sehingga dapat memusatkan perhatian siswa dan memfasilitasi siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Jadi, kesimpulannya itu, komputer memiliki peran sangat penting dalam dunia bisnis karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dan ketepatan dalam berbagai proses seperti pengolahan data, penyimpanan informasi, dan komunikasi. Penggunaan komputer juga membantu perusahaan bekerja lebih terstruktur, mengurangi kesalahan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, perangkat lunak seperti Microsoft Word, Microsoft Office, dan Microsoft PowerPoint sangat membantu dalam pembuatan dokumen, analisis data, dan presentasi. Dengan teknologi ini, aktivitas bisnis bisa menjadi lebih efektif, modern, dan mampu bersaing di era global. Sedangkan tanpa komputer, proses bisnis akan jauh lebih lambat dan kurang efisien. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa pemanfaatan teknologi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kerja dan mampu bersaing di era digital. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik.